محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alhamdulillah wa syukur, pada malam ini kita dikumpulkan Allah Ta'ala di tempat ini dalam acara pembacaan, yaitu ta'lim ad-diniyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita dan dosa ibu bapak kita, keluarga kita, dan jami'il muslimin wal muslimat. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat akan Allah dan Rasulnya, maka orang-orang itu bersama orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat, yaitu daripada nabi-nabi, wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita hidup ini mencari ridha Allah, mencari ridhonya Nabi, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan selalu zikrullah dan selalu zikrun Nabi, maka kita akan diberikan Tuhan tempat yang tinggi oleh Allah Ta'ala. Di dalam tafsir ini ayat, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, ujar Sidin, man ahabba Allah Ta'ala aksara dzikrih, man ahabba Allah Ta'ala aksara dzikrahu. Siapa yang mencintai Allah, maka hendaklah ia memperbanyak menyebut Allah. Jadi tanda orang itu ingat dengan Allah, banyaknya menyebut Allah. Wa samaratuhu, buah daripada cinta itu kepada Allah, atau buah daripada menyebut Allah, ayyuzkarahullahu bi rahmatih, bahwasanya menyebut akan dia oleh Allah dengan rahmatnya. Jadi Allah menyebut dengan kasih sayangnya. Artinya orang yang banyak menyebut nama Allah, maka orang itu akan disayangi oleh Allah. Kemudian lagu pronihi, buahnya pulang, Allah mengampuni dosa orang yang menyebut Allah. Jadi orang yang mengingat Allah
dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian wa yudkhiluhul jannata ma'ambiyaihi wa awliyaihi, dan Allah memasukkan akan orang yang mengingat Allah tersebut akan surga. Jadi dimasukkan Tuhan ke dalam surga dengan siapa? Ma'ambiyaihi, beserta nabi-nabi. Jadi baimbe lawan nabi-nabi. Wa awliyaihi, dan para wali-wali Allah Ta'ala. Wa yukrimuhu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga wa samaratuhu tidak ayyudkarahullahu birahmatih wa yudkhilahu jannata ma'ambiya wa awliyaihi wa yukrimahu biyamalih, dan dimuliakan Allah dengan memandang keelokan Allah. Gara-gara rancak menyebut Allah, berzikir kepada Allah, maka dimuliakan Tuhan, bisa melihat keelokan Allah. Sebuting dulu. Itu orang yusi'ir Rasul, nang taat kepada Allah. Wa man ahabban nabiyya alaihi salamu, siapa yang mencintai Nabi, orang yang mencintai Nabi itu tandanya aksara, ia memperbanyak minas salati alaih, memperbanyak bersalawat atas Nabi. Kalau sudah orang bersalawat lawan Nabi, apa hasilnya? Wasamaratuhu, maka buah daripada memperbanyak bersalawat atas Nabi, al-wusulu ila syafa'atihi wa sohbatihi fil jannah, yaitu sampailah ia, akan menyampaikannya ia kepada dapat syafaat Nabi Muhammad. Bersalawat itu buahnya menghasilkan syafaat Nabi. Jadi kita hendak bersalawat, kita bersebanyak itu dapat syafaat Nabi. Apa itu syafaat? Syafaat ialah bantuan Nabi lawan kita. Di akhirat itu ngalih mencari bantuan, kecuali bantuan yang besar adalah bantuan Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian wasuhbatihi fil jannah, dan inya kena bersahabat di dalam surga lawan Nabi. Artinya dikawali Nabi, inya kada terpisah lawan Nabi. Nah, oleh karena itu kita disuruh bersalawat kepada Nabi. Karena bersalawat kepada Nabi ini adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Membesarkan Nabi berarti membesarkan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita bersalawat lawan Nabi. Orang bersalawat lawan Nabi itu, dia itu salah satu membesarkan Nabi Muhammad. Yang menyuruhnya Allah, berarti otomatis membesarkan Allah. Karena Allah yang menyuruh. Jadi kalau kita bersalawat lawan Nabi kada tersalah, makin banyak makin bagus, karena menjunjung perintah Allah. Kegandangan lawan Nabi berarti kita menjunjung perintah Allah. Karena Allah berfirman, "Uzkuru ni'matallah." Ingati akan nikmat Allah, sebut akan nikmat Allah. Ternyata nikmat yang paling besar adalah nikmat itu adalah Nabi kita Muhammad. Siapa yang menyuruh? Allah. Nah, jadi kita yang bersalawat lawan Nabi, yang membesarkan Nabi itu karena perintah Allah. Bukan karena kita bersalawat itu kehendak kita, karena itu kehendak Allah. Lalu kita melaksanakan kehendak Allah, kemauan Allah kita laksanakan, berarti kita membesarkan Allah. Nah, di sini duduknya kita mengingati Nabi, otomatis ingat dua Allah. Karena waktu kita mengingati Nabi, yang menyuruh mengingati Nabi Allah. Minta tak? Kalau kita mengingati orang tua, membesarkan Allah, membesarkan orang tua, berarti hakikatnya kita membesarkan Allah. Karena yang menyuruh berbuat baik kepada orang tua Allah. Otomatis kalau
sekelas orang Tuhan yang kayak itu, apalagi Sayyidina Muhammad. Kan kayak itu. Kan supaya kita pinandu, supaya jangan salah, jangan ragu-ragu, karena orang yang kada paham kenapa jar bersalawatan, kenapa jar membesarkan Nabi, kenapa jar model mengkultusakan, kadanya mengkultusakan bang, dasar perintah Tuhan kayak itu membesarkan Nabi, bukan perintah siapa-siapa, bukan presiden, bukan gubernur, bukan raja, tapi Allah yang memerintahkan. Kenapa mereka bersalawat? Karena Allah memerintahkan. Nah ingat doa Allah. Nah itu masalahnya. Lalu ibadah itu sampai kena kita ini hendak mencari keridhaan Allah lewat bersalawat dua Nabi. Nah itu, nah kita mau hendak makan, kira-kira kita ini makan tuh hendak mencari nasi, kan mencari kanyang. Hendak mencari nasi kah mencari kita makan tuh nah. Hendak mencari nasi kah hendak mencari kanyang. Lihat. Hendak mencari nasi kah kita makan, hendak mencari kanyang makan itu. Orang makan itu hendak mencari kanyang. Iyalah. Iya kah? Mun orang makan kada mencari kanyang, bah kada ampih makan tak kekanyangan nih. Tapi maulah dapatnya kanyang itu kalau kada liwat makan. Kalau kada liwat nasi dapatlah kanyang. Kada dapat, maka jadi suruh makan supaya ada kanyang. Berdiam palingnya kayak itu nah. Ya Allah beri kanyang. Lapar ya. Saya aja. Coba ya kena. Orang minum itu hendak mencari banyu kah, mencari ampi haus kah? Mencari supaya kada haus. Cuma kada kawa, mesti jalannya mesti minum. Tujuan kita bukan mencari nasi, bukan mencari banyu, tapi hakikatnya mencari kanyang loh, mencari ampi haus. Jambatannya mesti makan atau minum. Orang berobat tuh hendak mencari obat kah? Hendak mencari sembuh kah? Hendak mencari sembuh. Cuma sembuh itu kada bisa didapat kecuali lewat berobat. Garing hati hendak kawin. Garing hendak mencari supaya kawin lagi. Kan penyakit tuh hati hendak kawin ditahan-tahan. Nah supaya sehat kawin. Lalu ampeh dah sehat, ampeh dah garing sehat. Nah imbah itu nyaman dah. Angka itu kalau tak, kayak itu juga kita hendak mencari ridho Allah lewat Nabi, karena Tuhan yang memerintahkan. Kayak itu tak. Jadi kada mau salah kayak itu nah. Mun kita langsung lawan Allah padanya kada lewat Nabi. Lain makamnya, lain kelasnya. Apalagi mun sudah susah hidup, duit kita berduit, nak langsung kada kau enggak. Kita ini kelasnya kayak ulun, kayak pian nih. Kelas itu mesti ada dekengan. Tak kau enggak? Penghubung tuh mesti ada. Penghubung tuh mesti ada. Bila hidupnya kada ada penghubung alih antara orang dimakan lawan dibuntung ada penghubung tangan bergerak. Antara kanyang lawan perasaan di perutnya ada penghubung. Penghubungnya yaitu makan. Semuaan ada penghubung. Nih nah kayak banyu nih nah. Amun dilihatkan aja kan mau minum. Jadi mesti ada hubungan tuh, mesti ada dihubung. Nah penghubungannya suruh muka muntung. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman juga Iya.
Nangka itu supaya paham. Nah, para orang aulia Allah Ta'ala itu inya kena dimuliakan Tuhan dengan sebab zikrullah, melihat jamal Allah. Nah, tentunya kita mengingati Allah ini kada kawa jual langsung, mesti ada yang dilihat-lihat. Awak kita ini kan termasuk daripada ciptaan Allah, bujur apa kada? Awak kita ini ciptaan Allah, bikinan Allah, ulahan Allah. Awak kita nih, langit dan bumi, gunung, banyu, lautan, matahari, bulan, bintang, manusia, semuaan ini adalah ciptaan Allah. Nangaran ciptaan Allah Ta'ala itu kada bagus, bagus semuaan. Ada nang tehereng kopiah, ada nang mata galak, ada nang kada galak, macam-macam. Ada nang mancong hidung, ada nang pendek. Tapi Tuhan nama Allah bagus, ada hikmah semuaan. Mau mancung seberataan, kada rame juga, kada pinando pulang. Sealaman ini mancung berataan. Sama hidung, sama mata berataan. Ngaranya sama berataan. Udin sedunia. Boleh. Jadi mesti ada bala lain tuh, mesti ada. Lah. Muha itu kan macam-macam. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita melihat tentang ciptaan Tuhan bermacam-macam ini, lalu kita ingat nih Allah yang menciptakan. Karena lalu ingat, karena kita melihat ciptaannya, ingat lawan tuang olah. Itu ngarannya ciptaan itu jadi jembatan mengingati Allah. Mun kita ciptaannya, kayak apa kita mengingati Allah? Sedangkan diri kita ini ciptaan siden. Sorangan melihat Allah awaknya, oh ini ciptaan Allah Ta'ala, apa Tuhan memulakan nih. Ingat. Ini Allah Ta'ala maulah alam nengena. Lalu jembatan wasilah supaya mengingati Allah, mengingati diri, mengingati Allah Ta'ala. Karena diri ini ciptaan Allah. Jembatan kada. Nah, siapa yang rancak melihat alam ini ciptaan Allah, berarti orang itu sudah di dalam zikrullah. Karena kita melihat Tuhan kada bisa. Karena Tuhan kada bermata, kada berhidung. Tuhan laisa syai'un mukhalaf hawadits, kada sama kayak kita. Nah, kita melihat ulahannya aja. Ulahannya ini berarti ingat ini ada nama ulah. Nama yang katakan yang membuat yang mau ulah itu sudah zikrullah ngarannya. Nah, kayak itu lah. Nah, ulahan Allah Ta'ala yang banyak itu ada yang paling hebat. Siapa ulahan Tuhan yang paling hebat? Adalah nur kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, nur Nabi Muhammad SAW. Nabi kita SAW paling bagus ulahan Tuhan. Nurnya apalagi? Ayo. Nah, oleh karena itu kada kawa memisahi Allah. Kalau sudah orang kenal dengan Allah, liwat apa yang mengenal Allah? Liwat ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang paling besar adalah yang paling hebat, yang abdal adalah wujud Nabi kita Muhammad. Nah, oleh karena itu An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang yang mengingati Nabi supaya bersahabat. Karena Nabi ini ulahan Tuhan yang paling hebat. Kan tidak diciptakan alam semesta kecuali karena atau sebabnya Nabi kita Muhammad. Lalu An Anasin radhiyallahu anhu bersabda ujar Nabi. Ujar Anas, Nabi bersabda, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta lawan sunnahku,
maka sungguh ia mencintai aku, ujar Nabi. Siapa yang mencintai aku? Nama inya kena besertaku di dalam surga. Allah. Sunnah Nabi itu sunnah Nabi itu nang zahir ada. Ya Allah, sunnah Nabi itu macam-macam. Termasuk juga sunnah Nabi itu berminyak haram, bersiwak, apa lagi itu berjamaah. Nah, ya kalau macam-macam sunnah Nabi. Adapun ainnya sunnah itu adalah wujud Nabi kita Muhammad. Ruh Nabi kita Muhammad itu adalah ain sunnah, itu ainus sunnah. Sehingga paman arada ayyana ru'yatan Nabi sallam, maka siapa yang hendak mencapai melihat bermimpi bertemu Nabi, fal yuhibbuhu hubban syaidah, maka hendaklah ia mencintai Nabi dengan cinta yang bersangatan. Mudahan kita diberi Tuhan rasa cinta yang mendalam dengan Rasulullah. Wa alamatul hubbi, bermula tanda orang cinta, al-ita'atu fi sunnatihi saniyah, makanya taat di dalam sunnah Nabi yang mulia itu. Jadi yang menggawi sunnah Rasulullah nama dapat digawi ya kah? Wa iksaru sholati alaih, dan memperbanyak bersalawat atas Nabi. Sehingga li'anna Nabi alaihi salam qal man ahabba syai'an, siapa namanya aksara min dzikrihi, siapa namanya cinta sesuatu maka akan berbanyak daripada menyebut itu sesuatu. Disuruh memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Sehingga sahabat-sahabat itu kada maunya memisahi Nabi. Kenapa? Karena ia melihat rahasia alam semesta itu ada di wujud. Rahasia-rahasia alam itu orangnya dasar Sayyidina Muhammad. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama diceritakan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qal, karena ayat turunnya Rasul itu inna hadhil ayat nuzilat fi haqqi Sauban, fi haqqi Sauban maula Rasulullah sallam. Jadi di hak Sauban. Pada Sauban ini kan apa ngaran itu orang namparak Nabi, anak angkat Nabi lah malaikat. Nah, wa kana syadidul hubbi. Sauban ini orangnya sangat cinta lawan Nabi, dia Rasulullah. Qalilus sabri ala mufarakatihi. Sidin ini sedikit sabarnya atas berpisahnya lawan Nabi. Kalau terpisah lawan Nabi sedikit dia kan sabar. Jadi hendak tuh kada mau terpisah, hendak ketemu tuh Nabi. Sedikit aja Nabi kada kelihatannya, kada sabar. Mana Rasulullah, mana Rasulullah. Kada pernah memisahi Nabi, kada pernah meninggalkan Nabi. Sahabat, kada kawat terpisah Nabi, kada pernah terlihat terdinding lawan Nabi. Mana Quran, mana Nabi? Sauban deh, si Sauban. Paatan Nabi SAW, maka datang Nabi pada suatu hari. Waqad taghayyara wajhuh, berubah muka Sauban. Wa na'ilu jismah, pucat muka. Wa arafa jahizna, Nabi mengenal akan sedih. Fi wajhi, di Nabi ini pindah sedih si Sauban nenek. Lalu pasa'alahu Rasulullah an halih, maka Nabi bertakun lawan Sauban. Faqala, jadi Nabi, kenapa kamu jadi pucat muka? Awak kamu pindah model menguning tu, pindah karena pucat. Muka pindah sedih gitu nah. Kenapa kamu? Lalu wakat tagayuju. Lalu dia Sauban, ya Rasulullah, mabi min waj'in, ulun kada lapar. Kada wala maradin, kada garing. Gaira anni, selain ulun ini idalam arak, bila ulun kada melihat pian
istauhasyat wah bila ulun kada melihat pian, maka was-was yang bersangatan. Istauhasyat wahsyatun sadidah, bersangatan was-was, dia kita khawatir. Takutan kalau pian kayak apa, takutan benar Nabi. Lalu sehingga ujisin padzakartul akhirah, lalu ulun ingat ulun akhirat. Fakhiftu, ulun takut Allah araka hunak, ulun takutan kalau kada melihat pian di akhirat kenahan. Sahabat takutan kalau pina kada melihat Nabi di akhirat. Di dunia aja sedih sidin, kada keingatan Nabi, kada melihat Nabi sedih. Ulun takutan di akhirat nah kayak apa di akhirat amung kada hanya sahabat lawan Nabi nah kayak itu. Seluruh sahabat nang kayak ini lawan Rasulullah kayak apa? Cuman dikisahkan ini pas sauban pada seberataan tuh kayak itu. Li'anni Arab tuh, karena ulun tahu idalam Arab li'anni Arab tuh ulun tahu annaka bahwa pian ya Rasulullah tarfa'u ma'an nabiyyin, pian di atas masa nabi-nabi kayaknya. Wa in adkhaltu jannah, andai kata ulun masuk surga juga, kuntu bi manzilin duna manzilaka, ulun ini masuk surga juga di pada tempat, coba tempat itu bukan tempat engkau, artinya kada sakamar, kada sakampung, kada sederajat. Berarti amunnya di atas Nabi, ini di bawah, melihatlah. Han takutan tapi sah takutan benar, sahabat takutan tapi sah Rasulullah. Makanya sahabat di pian, sahabat istilahnya tuh, makamnya tuh model lebih sama ujar orang Bahar itu 80 wali kota. Biasa-biasa buat itu kan Pak lihat wujud Nabi Muhammad. Udah kayak Tuhan, anak masuk ke rumah amun lawan Muhammad dulu. Han sahabat. Coba biar sauban benar Nabi. Wa illam adkhal, kalau bang ke surga lawan pian. Karena nikmat yang paling besar bila sudah melihat Tuhan nah ada melihat kain anak Nabi di nang kayak apa
kadang pertama menjunjung paling itu kan nabi lawan nabi di salawat lawan nabi. Ini kadang-kadang lawan salawat kada ingat, menganggap biasa lawan nabi. HP kesana kemari kada pernah ketinggalan. Mau lawan nabi, mau lawan HP, ya Allah, semenit saja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Beda kan? Banyak kita melihat manusia-manusia antek. Bilangnya sudah tuntung sembahyang, kalau tuh bacaan astagfirullah langsung menghap HP ini kucing-kucing nah. Film kucing besarungan, nah HP bilang kada HP bilang kada kau ketinggalan. Coba bang sembahyang tuh fokusakan beramal dulu, apa berzikir kah tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 3, berdoa bujur-bujur, tafakur dulu. Waktu memulitan tuntung itu hanyar, mbak taqabbalallahu minkum sembahyang hanyar udah HP. Nah I love you apa I love you everyone lawan bini seorang juga bang kan. Nah ini kada mbak assalamualaikum belum pun berbuih HP ya pak, kada kau meninggal HP lawan nabi puron aja berucap langsung wan Tuhan jar mbak sudah HP kan, coba tinggal HP maulah tampar deh. Artinya kada melarang. Ayo jika mudah HP asal lawan nabi, jangan kadi kutak-atik, dikutak-atik kebesaran Nabi Muhammad tuh dibesarkan. Ayo jika mau HP kayak udah kada apa-apa. Yang penting nabi lebih utama kayak itu nah. Mbak sudah orang bagusnya assalamualaikum warahmatullahi imbat tuntung itu kan bersalaman. Ya kah? Dikutak-atik pulang bersalaman. Mau di zaman Nabi ya, kada ada bersalaman ya. Ikan di zaman Nabi adalah juga mbak sembahyang mengutik HP. Bunga benar mami. Orang bersalaman dikutak-atik dari hadisnya. Ayo HP adalah hadisnya juga. Tampar deh. Ayo HP ini antik juga sampai ke dalam jamban dibawa berberak nah mau tak HP ini tahi keluaran nih cemplong ya saking daripada mati hati ini mati apa ngaran tuh bawa pingkut penuh HP sudah. Kenapa dibawa HP takut kau bini anom bini tuh ketahuannya kena nah kada melarang orang bah-HP kada apa-apa asal nabi diingatakan. Ini orang bersalaman dipadahkan salah bid'ah. Orang anuan bid'ah dipadahkan salah. Mbak sudah bah-HP kan ada anunya. Makanya jangan ditinggal Nabi Muhammad. Sahabat kada meninggal Rasulullah, kada meninggal. Lalu jadi wa ilm adkhul pala aroka abadan. Munya ulung kada masuk surga jisidin. Salamanya ulung kada melihat pian. Pakai payakunu fiha hali. Bagaimana adalah pada itu tadi lah pada surga itu hal keadaan ulun. Piha padanya hali keadaan ulun. Kayak apa ujar sauban? Keadaan ulun amun tapi salam ulun kada masuk surga nang kayak apa keadaan ulun takutan. Lalu turun panuzil ayat wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat Allah Rasulnya fa ulaika alladziina an'ama Allahu alaihim, maka Tuhan berikan nikmat nang kaibuhan Nabi. Karena Nabi kita terdapat Rasulullah. Mudahan kita takarubut dengan Nabi berataan. Latihannya di dunia ini, di dunia nih latihan kita. Latihan apa? Latihan mengingati Nabi supaya sampai kepada Tuhan. Latihan
bersalawat lawan Nabi. Latihan kita bertamu Nabi lewat salawat pulang. Makin banyak membaca salawat, makin banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Iya kah? Sembahyang ingat lawan Nabi. Kenapa kamu sembahyang? Ini gawian Nabi, ingat. Kenapa kamu memihak haram? Ingat, Nabi kata jumlah haram, ingat. Kenapa kita bersayang-sayangan sesama orang umat Nabi Muhammad secara makhluk Tuhan? Karena ini adalah yang disenangi oleh Nabi. Pokoknya apabila kita tuh melihat itu kebaikan itu bagus, kada melanggar syariat, bujur aja, itu berarti gawian Rasulullah. Walaupun Nabi sudah di sana di barzah, tapi nurnya kada di sana, di mana-mana. Berarti itu sudah dijelaskan lewat nurnya itu. Lisanun nur ngarannya. Nah, walaupun kopiahnya kada kopiah haji, kopiah hirang, tapi sembahyang kalau bawa sembahyang bawa kopiah nutupnya, itu berarti sudah disenangi oleh Nabi. Karena Nabi kada pernah bawa kopiah hirang lah, kada pernah. Tapi Nabi kan, tapi bawa kopiah juga. Nah, nisbah kopiahnya itu kopiah hirang kah, kopiah putih kah? Nabi ketujuh aja kayak ini gawe ya sudah, ya kah? Kadang-kadang ya itu ilmu kada dipaham, ilmu dipaham, bahas orang aja, nang gawein orang nang bagus digawe, ya kah? Ya lah. Zaman Nabi kada belajar sepeda motor, nggak tahu ada. Zaman lagi bunta lah, bunta. Mau coba kan di Samarinda ini bunta baratan kayak apa kira-kira? Artinya kalau kita bersepeda motor ada apa-apa, karena itu baik, karena itu nah kan bilangnya bagus. Orang harum-haruman tuh. Nah, dupa kan api pakai bara lah. Andaki dupa harum kada? Nang diambil itu bukan apinya panas, harumnya menghasilkan harum. Orang senang diharum, bila senang itu gawi sudah harum. Lain pamannya dihidupi api, buatnya dupa begitu mencium mabuk berataan. Nah itu mudarat caranya. Ini kan mudarat nyaman. Makanya makin banyak peminyak harum, makin bertambah akal. Apa ujar? Masabi man zada akluhu apa tuh apa? Man tabarihuhu zada akluhu. Siapa nang bagus baunya atau juga haruman, maka akal tuh bertambah-tambah. Coba kalau kita berhadapan dengan bini itulah. Bini berminyak harum malam-malam. Bini berminyak harum. Kita berminyak harum. Wah, ini kan malam pertama atau kedua orang kawin. Atau bini tuha kah? Harum-haruman di kamar tuh nah. Akal tuh bertambah tuh, gembira banget. Coba kalau bini balsam, ketika balsam. Nang saya punya angin, saya balsam. Umpat juga sumpak, orang Jawa tuh sumpak. Nah itu dong, laki kan anak harum, anak nyaman. Ini baju bilang kayak itu aja juga ada. Menghadapi laki baju katanya baju daster. Pernah kada bertapas 7 bulan kada bertapas baju daster. Baunya pulang bau nang segala minyak kelanjar. Nah kayak apa laki hendak betah. Akalnya sumpak, timbulnya aku hendak kawin lagi. Tapi kalau harum terus, ini hendak kawin tuh pikir lakian nih. Kada pun akunya kebaikan mana servisnya bagus, memasakkan bagus, minta kada sekahandak laki aja memberi serah aja, ridho terus menguruti hari-hari. Kan belum laki hendak diurutakannya. Ayo palirnya toh. Nah, kan jelas saja kalau itu laki pengen kedahakun lagi
kada purunnya mengawinakan kecuali kada ketahuan, nah, ya kan gitu. Memang minyak haram. Nabi kata juga, pokoknya bilang kebaikan itu, bilangnya bagus, dia orang mau bilang bagus, udah bagus. Itu artinya disenangi Nabi. Hal khair, pas tapi kalau khairat, belum kebaikan itu macam-macam. Iya kah? Pokoknya nyaman dipandang, bagus sudah. Nah kecuali nang unsur-unsur nang terumpak dengan hukum syariat kah? Iya kah? Nah, itu baru nang ini bagus-bagus saja. Nah, minyak haram tadi. Bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun di zaman Nabi karena orang mati bertahlilan, kita menggawi karena yang bagus, membacaan tahlil daripada orang mati kita berkerokian di mukanya. Iyalah. Julak meninggal, berkerokian, aku tak mau dah. Nah, ini kan berzikir, la ilaha illallah. Salahlah orang berzikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berzikir kita. Di hadapan orang mati, mudah-mudahan dengan berkat zikir yang kita baca, mudah-mudahan yang mati itu diampuni oleh Allah. Enggak itu. Kalau kita berzikir di hadapan orang mati, karena di higanya ada yang berzikir, Allah Ta'ala mengampuni akan orang yang mati berkat ada orang yang berzikir di higanya. Karena biasa itu luar biasa. Mun kita ini nah, baparak lawan orang yang berhitung duit. Ini urusan dunia aja dulu. Ini kain nih, berduit banyak umpamanya. Menghitung duit sini umpamanya 5 miliar umpama. Kita tahu baparak kon sidin, kita kan minta baparak aja. Kira-kira sidin itu pasti ada nagasan nekam ya sidin. Iya kada? Mungkin kada memberi juga terlalu pian kaya. Tapi di sini duitnya juga kada. Umpama, apalagi Allah Ta'ala Maha Pemurah. Begitu orang berzikir di hadapan orang mati, dapat sawabnya bahkan. Nah kita harus sudah wajah ini paham di sawab, paham di berkat. Nah itu. Lain kalau bukan wow, ini kada paham itu. Wow tau lah, waloh. Ini kada paham itu dikiranya kita ini, dikiranya berzikir itu kada sampai. Oh ini kada paham di situ. Kita ini kan guru-guru kita merasakan itu. Dengan sawab tuh kayak apa sawab? Ada berkatnya tuh, ada sawabnya juga orang. Kita ini baparak lawan orang yang berjual minyak haram. Ya kalau mau, walaupun kada dibarinya minyak haram imol nih minyak haram, baparak di situ baunya keciuman bujur kada. Walaupun kita kada dibarinya, tapi baunya keciuman kada. Iya kada padahal ini baunya ada mungkin, tapi keciuman ada aja berkatnya. Minyak karang baparak lah samportan dapat juga. Apalagi ini zikir ini lebih daripada dunia akhirat, daripada dunia luar biasa zikir ini. Ada biasnya nang kada tahu kita nang biasnya itu. Mau orang kada percaya nggak lihat? Ini kayak HP nih ini HP nih. Ya Allah. Karena muka aku ada di situ tuh. Amun dipikirkan masa kawak muha ini tertunda ke situ nah. Lewat mana masuknya? Apa itu? Lewat apa nih muha ulun nah? Sampai ke HP, sampai ke apa streaming kah? Apabila masuknya tuh mbak ampian, orang mau melihat pulang. Apabila ya minta gambar tuh kemana-mana. Karena ada sinyal dan signalnya. Itu bias sekarangnya, itu ngarannya sawabnya, ada berkahnya itu. Kelebihan Tuhan tuh, keberkahan, kebaikan Tuhan tuh kau nyambung ke situ. Nih, kada bakabal. Halo. Sampai ke sana.
Ya kan? Ini terhubung ke mana? Kada ke situ, ke alat dulu. Tapi alatnya ini kada kelihatan nah. Urusan yang kayak ini aja kawan nah. Mana ada kabarnya nah kada nah mana? Halo, di mana ya? Ada kawa. Apa itu kada anu juga? Tapi kawa sambung. Frekuensinya sama. Sinyalnya ada, sinyal dan signalnya ada. Nih laki bini bersinyal, nah ajar, nah bini di situ nah, bini di situ, laki di sini bisa berkerojot tuh, bujur lah, berkerojot bisa kayak lah. Padahal kada bakabah tapi, nah nyut ya kalah. Aku ini mengesahkannya supaya paham nang rancak kita nang terjadi pada diri kita ini kayak itu kalau kada cerobok kada ini ulun seorang biasa ngeliat bini ulun tuh cut dia bisa ulun tuh kayak apa kayak iyalah nah jadi nah ya Allah ini apalagi urusan Quran ini lebih dahsyat daripada yang ini nah sinyal Quran ini lebih dahsyat. Kalau kita bacakan sinyalnya itu masuk ke orang mati. Ada rahasia Quran, tak rahasia zikir ke situ. Zikir yang disampaikan Nabi dalam kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Nah, apa aja zikir ratib itu ada bihi signal dan sinyal bisa mempengaruhi lawan orang dekat itu. Makanya Nabi ikra'u mautakum biyasin, bacakan Yasin waktu orang mati. Kenapa? Sinyal Yasin itu karena menyebelahnya masuk ke dalam orang yang meninggal itu sehingga orang mati yang gelisah menjadi tenang karena berkat sinyal Yasin itu. Ikra'u Yasin ala mautakum ya Nabi. Bacakan Yasin. Yasin. Bacaan salawat sama aja juga hitungannya ya. Bacaan Quran sabarasaan. Cuma karena kepanjangan Yasin aja. Yasin lebih habis jangan Yasin dengan tuh aja. Habis akan sampai Baitul Jaun. Mun ini aja sekelas mikrofon aja ada sinyalnya apalagi Yasin. Sekelas nur ada nih aja luar biasa cahaya apalagi nurnya Nabi Muhammad. Kan kayak itu. Tapi mau nak kata paham kali, main akal aja bang. Mbah denginnya percaya benar, Mbah HP percaya benar, Mbah Yasin, Mbah Nur Muhammad, Mbah Nur Salawat, ini kan sih percaya. Kan ngalih juga, ngalih melapahi, menyamati, imbai ke banyu. Bapak menimbai suruh kawin di itunya. Sadangnya sudah kena pulang, nah. Mudahan berkah berataan. Ya kah? Banyak bacakan Yasin, baca selawat. Mudahan kita dapat orang dijadikan Tuhan sebagai orang yang cinta dan mahabbah lawan Nabi SAW. Mudahan mati husnul khotimah barataan. Mudahan husnul khotimah kita. Mudahan husnul khotimah. Ya kah? Dan kawin barataan. Kawin tuh orang kawin itu menjunjung perintah Allah. Jadi bibinian jangan sarik laki kawin, syukuri. Berarti normal laki kita itu normal mencintai Nabi itu aja sudah. Aku nih kalau laki kawin lagi nyata pingin dah aku nah. Ulun aja bingung juga ya kan. Mudahan dapat berkah baratan. Kena pulang Allah alam bisab minta hal minta ridha. Mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Ingatkan Nabi Muhammad jangan dilupakan, jangan ditinggal, dibawa terus karena itu yang bisa berhubungan dua Allah. Kita mau umpat mengempet aja, mau umpat lewat Nabi aja. Kadang kalau kita berharap musil situ juga lah. Allah alam bisab minta hal minta Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad. والله اجعل جمعنا هذه جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده ربنا اتمم لنا نورنا واغفر انك على برحمتك من الراحمين
اللهم ارزقنا متابعة النبي ظاهرا وباطنا برحمتك يا الراحمين. لا تفرق يا الله بيننا وبين حبيبنا في الدين برحمتك وجعل آخر كلامي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله عليه محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.